warahmatullahi wabarakatuh. So welcome to the session 3 or the meeting 3 of Business English. So welcome back with me, Mr. Bagus Guntur Susatyo, as your lecturer of Business English. And today we are going to talk about how to talk about problem and giving its solution which relate to the business settings. Jadi pada pertemuan kali ini teman-teman semua teman-teman akan mengerjakan atau akan membahas mengenai bagaimana caranya kita memberikan sebuah masalah atau mengungkapkan sebuah masalah dan juga bagaimana kita memberikan solusi atas sebuah masalah. Tentu saja pada setting bisnis, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa picture, there are some pictures over there regarding to some problems. Ada 5, there are 5 pictures over there, and then you need to make a match between the pictures with the problem. Teman-teman harus cocokkan kira-kira gambarnya itu sesuai dengan masalah yang mana. Seperti itu ya. And the next slide. Okay, this is about the problems happen in office commonly. Ya, jadi disinilah ada kumpulan kata yang menyangkut dengan sebuah permasalahan yang lumrah terjadi di office, di kantor. Like number 1 is out of ink. Apa itu out of ink, teman-teman? Biasanya teman-teman menemukan kata out of ink itu di mana? Benar sekali. Ya, biasanya di printer. Ya. When our printer is out of ink, which means the ink is empty. Jadi ketika printernya itu ada peringatan atau ada notification like out of ink, artinya berarti teman-teman harus fill in, harus mengisi kembali tintanya. Out of power. What is out of power? Out of power. Ya, out of power itu kehabisan daya. For example, when you get your smartphone notification, your phone is out of power. Artinya telepon kamu atau smartphone-mu kehabisan daya. No signal. Nah, ini juga menjadi masalah ya teman-teman ketika kita membutuhkan sinyal, we need to communicate or we need to browse something in Google and suddenly the signal is empty, we have no signal, so yeah, it becomes a problem. Ya, jadi di situ adalah kumpulan-kumpulan masalah yang harus teman-teman ketahui dan coba dipahami. Nah, sekarang dari beberapa kumpulan itu, saya berharap teman-teman untuk berlatih membuat kalimat bagaimana caranya mengungkapkan sebuah masalah dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, ini adalah bagian yang paling penting ketika kita mengungkapkan dan juga memberikan solusi atas sebuah masalah. Okay. Di sini, we're gonna learn about the second conditional. So, what is second conditional? For. Apa sih gunanya second conditional itu? Jadi second conditional itu is used to talk about unreal, impossible, or unlikely situation. Unlikely situation. Ya, situasi yang tidak kita inginkan, teman-teman. Ya, yang namanya masalah kita tidak mungkin kepengen punya masalah, ya. So that's why kita akan fokus ke unlikely situation saja. But sebenarnya fungsi dari the second conditional itu juga untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak nyata atau kita cuma berimajinasi seperti itu atau angan-angan atau untuk mengungkapkan sesuatu yang impossible, tidak mungkin terjadi. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, namanya juga kalimat pengandaian. Conditional itu adalah kalimat pengandaian. Nah, di sini unlikely situation, situasi yang tidak kita inginkan. Kemudian in second conditional, it contains two clauses. Itu terdiri dari dua klausa, teman-teman. Klausa pertama itu klausa yang ada if-nya. Kita sebut dengan if clause. Dan juga a main clause. Ya, klausa utama. Kemudian, the verb in the if clause is always used simple past tense. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Dan harus teman-teman pahami tentang apa yang namanya simple past tense. Simple past tense itu adalah sebuah kalimat dengan
kondisi di mana kita itu menggunakan verb 2 yang artinya konteks dari klausa atau kalimat tersebut itu pasti lampau, teman-teman. Jadi kita harus pakai simple past. And then when if the clause uses the verb to be, jadi ketika if clause-nya itu menggunakan to be, tidak ada action verb-nya, maka to be yang kita gunakan itu adalah were. So there are some examples over there. Ada beberapa contoh nih yang sudah sediakan di situ. Yang pertama, if they had more stores, they would reach more customer. Jika atau seandainya mereka mempunyai banyak toko, maka mereka akan mendapatkan banyak customer. Nah, kalau kita bedah kepada masalah dan solusi ini, masalahnya itu berarti if they had more store, artinya dia itu tidak punya banyak toko. Ya, karena dia sedang berandai kalau misalkan mereka punya banyak toko, yang artinya pada kenyataannya toko mereka sedikit. Nah, so it becomes a problem. Kemudian solusinya apa? Ya, di sini solusinya kalau dia punya banyak toko, maka customer-nya juga akan banyak. Seperti itu, ya. Kemudian ini kita lihat contoh yang kedua. If the company were bigger. Nah, contoh yang kedua ini untuk if clause-nya ini dia tidak mempunyai action verb, teman-teman. Dia justru menggunakan to be. Seperti arahan yang ada di atas, jika if clause-nya itu tidak mempunyai action verb, maka kita wajib menggunakan to be-nya itu were. Ya, to be-nya itu selalu pakai were, walaupun subjeknya itu pakai I. Kalau I kan di lampau kan normally, kalimat normal itu kan I was. He juga pakai was, she juga pakai was. Tapi terkhusus untuk second conditional, mau subjeknya I, mau subjeknya he, she, it, itu harus pakai were. Seperti itu. Ini adalah satu pengecualian, teman-teman. Oke. Nah, di sini contohnya, if the company were bigger, they would have more products. Kalau jika seandainya perusahaan itu lebih besar, mereka akan memiliki banyak produk. Nah, jadi kan masalahnya itu company dia itu berarti kecil, gitu ya. Kemudian di sini main clause-nya itu dia membicarakan tentang maka dia memiliki banyak produk. Gitu. It's like a cause and effect, sebab akibat, gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk second conditionalnya. Yang pertama harus teman-teman ketahui itu tentang past tense, teman-teman, atau verb 2. Karena di sini sangat berkaitan dengan apa yang namanya past tense tersebut. Ya, jadi teman-teman harus perkaya lagi vocabulary, perkaya lagi jenis-jenis verb to seperti itu agar ketika teman-teman menghadapi soal seperti ini atau teman-teman ingin menggunakan kalimat seperti itu, teman-teman sudah bisa. Begitu ya. And you can access that as your exercise, guys. Okay. And after that, okay, this is about the end. Tentunya, ketika kita memiliki sebuah masalah, teman-teman, apalagi kita bekerja dalam sebuah tim, we need to have a solution. We need to collect some ideas from the members of the team, and then we give the solution based on the problems we have. Nah, jadi ketika kita bekerja dalam tim, dalam sebuah perusahaan, pasti permasalahan itu muncul. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai tim? Kita harus melakukan yang namanya brainstorming. Apa itu brainstorming? Brainstorming itu setiap orang itu memberikan pendapatnya atas sebuah masalah tersebut, kemudian kita tampung ide-idenya, ya, kita bikinkan cabang-cabang ide tersebut, ya, hingga cabang itu mengerucut dan menjadi sebuah solusi atas masalah tersebut. Nah, di sini atas brainstorming tersebut, ya, brainstorming kalau di perusahaan itu, teman-teman, biasanya dia akan adakan sebuah meeting, lalu dia akan berdiskusi. Pada saat momen tersebut,
frasa-frasa seperti ini yang ada di layar ini sangat-sangat berguna. Teman-teman bisa menggunakan frasa-frasa tersebut ketika teman-teman discuss each other with your team members. How to say about the problems, how to give a solution from its problems, something like that. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang problems terlebih dahulu. Ini contohnya simple banget teman-teman. Ketika teman-teman pengen ngungkapin sebuah masalah. Like the printer is not working. Printernya tidak bekerja. The computer cannot connect to the internet. Yeah, and many more. And then this is the important one, the phrases when you want to give a solution from its problems. Ini frasa nih yang bakal teman-teman gunakan ketika teman-teman pengen memberikan solusi atas sebuah masalah. Yang pertama, what if we? Bagaimana jika kalau? Bagaimana jika kita bla 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 bla? What if we take this printer to the service center, for example? Nah, itu kan salah satu ide yang muncul yang kita kemukakan ketika kita membuat sebuah solusi. Bagaimana jika kita bawa mesin printer ini ke service center? Nah, seperti itu. Atau kita bisa menggunakan how about. How about we call the technician? Gimana kalau kita panggil teknisi saja? Atau could we? Nah, ini pertanyaan nih kalau could we. Could we take this to the technician? Atau selanjutnya kita punya would it be possible to? Maybe we could. Mungkin kita bisa bla 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 bla. Atau di sini contohnya di sini ya, the computer cannot connect to the internet. Masalahnya. Dan solusinya apa? Kita bisa pakai salah satu frasa ini untuk mengawali kalimat ketika kita akan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Contohnya, the computer is not working or the internet is not working, for example. Nah, kita bisa pakai ini sebelum kita ngasih solusinya. Maybe we could try to make it in airplane mode first, and then we deactivate the airplane mode first to refresh the signal. Nah, mungkin kita bisa buatnya menjadi mode airplane dulu. Setelah itu kita nonaktifkan mode airplane tersebut agar kita bisa merefresh sinyal. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira bagaimana cara kita memberikan sebuah solusi atas sebuah masalah. Jadi tidak langsung ada masalah, kita langsung ngomongnya itu, apalagi di situasi formal ya, di dalam sebuah kantor atau pada saat kita rapat gitu ya. Nggak mungkin misalkan customer kita berkurang sangat drastis. Kita langsung bilang begini contohnya, kita kasih promo aja. Nah, tidak seperti itu. Kita harus ada bridgingnya terlebih dahulu. Ya, like bagaimana kalau bagaimana jika sebaiknya, nah bla 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 bla. Kita memberikan promo untuk pembelian sebuah produk. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, saya kira cukup untuk materi pada hari ini, meeting ketiga. If you have any further questions, you can ask me. You can give me a text through the WhatsApp group, atau teman-teman juga bisa mengungkapkannya di LMS Usni. Oke, saya himbau sekali lagi ke teman-teman untuk selalu semangat mengerjakan LMS Usni, apa yang sudah saya assign di LMS Usni tersebut, seperti diskusi forum dan juga kuis. Dan jangan lupa untuk mengisi absen jika ada kolom absen yang tertera di situ. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan ketiga kali ini. Thank you so much. Keep healthy, and keep it up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.